Dan lebaran tahun lalu lu cuma dapat 50.000. Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lebaran tahun ini gua dapat uang THR 500.000 dong teman-teman. 500.000 doang. Gua dong dapat uang THR 1 juta. THR gua tahun ini turun bujir. Masa gua cuma dapat 2 juta doang? 2 juta mah gede loh Bim. Tapi lebaran tahun lalu gua hampir dapat 5 juta loh. Masa sekarang cuma 2 juta doang? Kecil banget kan? Kok bisa ya orang-orang pada dapat THR-nya gede-gede? Lah gua dikit banget, cuma 100.000 doang. Oh iya Dil, dari tadi lu diem aja. Lu dapat uang THR berapa? Pasti banyak kan lu? Iya, penasaran Dil. Lu dapat uang THR berapa? Iya Dil, lu dapat THR berapa? Coba spill dong. Pasti dapat gede kan lu? Berapa Dil? Coba dong spill. Tuh sama malu-malu, sebutin aja. Gua dapat THR 100.000 doang. 100.000? Yang bener dia. Masa cuma 100.000? 100.000 mah itu jajan gua sehari. Tapi 100.000 itu gede kok. THR tahun lalu gua dapetnya cuma 50.000 doang. Dan lebaran tahun lalu lu cuma dapat 50.000. Iya. Nggak bisa. Masa teman kita dapat uang THR-nya dikit banget? Open donasi. Siapa yang setuju kita open donasi? Oh, kita open donasi, teman-teman sekalian. Ayo open donasi buat si Dilja. Jangan, teman-teman gua malu teman-teman Ini jangan. saya donasi Makasih. ya. Saya donasi 200.000 aja. Makasih. Gua donasi semuanya aja deh. Donasi 300. Kasihan si Dilja, belum pernah ngerasain Saya dapat ada apa banyak. ini Rame-rame. Si Dilja cuma dapat THR 100.000 doang, Pak. 100.000 doang dapat THR-nya. Iya, makanya kita ngadain donasi. Bapak mau donasi gak ke si Dilja? Saya mau donasi. Ini. Saya kasih 1 juta. Oke, makasih, Pak. Udah, teman-teman jangan bawa THR dari teman-teman lu. Ambil aja. Gede juga nih. Semoga cukup ya, Dil. Aduh, gua baru tahu ternyata teman gua dapat THR cuma 100.000. Ada yang mau donasi lagi ya, teman-teman? Oh, ini Dil, ada sedikit rezeki dari gua. Makasih. Ini gua juga mau ngasih, Dil. Makasih. Ini dari gua, Dil, ya. Gua kaya. Kalian berdua udah siap buat buka amplop lebaran tahun ini? Gas Dil, kita buka amplopnya sekarang. Gak nyangka gua, meskipun gua udah gede masih dapat THR. Kita buka amplop dari Pak RT dulu aja. Oh, Pak RT ngasih berapa nih? Ngasih 50.000. Lumayan juga nih 50.000. Lumayan. Tahun lalu cuma ngasih 20.000 aja. Ada peningkatan. Kita lanjut buka amplop dari Pak Ustadz. Amplop Pak Ustadz. Nah ini. Pak Ustadz ngasih berapa nih? $100.000 dong. GG Pak Ustadz, GG. Gua dapat 50.000. Jadi 100.000 nih. Lumayan lah. Loh, gue kok cuma dapat 20.000? Gimana sih Pak Ustadz? Nggak adil, gue samperin lagi nih ke rumahnya. Wah Pak Ustadz, masa cuma ngasih segini? Dil, tar dulu. Ngapain lu ke rumah Pak Ustadz lagi? Ya lu lihat aja sendiri Dil. Lu dikasih 100.000, si Dian 50.000. Ya masa gue 20.000? Nggak adil kan? Yud, lu lupa ya? Pak Ustadz kan ngasih THR-nya sesuai hafalan kita. Nah, bener Yud, gua tadi hafalan surat Yasin dan gua lancar, makanya dikasih 100.000. Sirian kurang lancar, dikasihnya 50.000. Nah terus lu disuruh baca surat Yasin, malah baca doa makan. Ya wajar lah dikasih 20.000. Itu juga masih mending. Iya sih, habisnya tadi gua grogi. Lawak lu. Yaudah lumayan. Udah, kita lanjut buka amplop yang terakhir dari Pak Joko yang katanya juragan ayam. Ini nih amplop yang gua tunggu-tunggu. Amplop dari Pak Joko. Dijamin kalian gak bakal nyesel. Tebal juga nih amplop. Pasti gede nih isinya.
masih tebel. 2.000-an. Lah, cuma 10.000 ini ngasihnya. Seriusan segini nih? Tahu gini mah, mending tadi ke rumah Bu Ajeng aja. Gara-gara si Uda nih dia maksa kita buat ke rumahnya Pak Joko. Malah jauh lagi rumahnya. Oh ya, untuk rumah Pak Joko tahun depan gak usah didatangin lagi. Pelit soalnya. Masa ngasih THR cuma segini? Ya, uang THR gua tinggal segini lagi. Lah, bukannya kemarin lu bilang dapat uang THR-nya 500.000 ya? Kok tinggal segitu lagi? Ya mau gimana lagi, Dil? Uang THR-nya gue jajanin, beli mobil-mobilan, Tamiya, tembak-tembakan, laser, gangsing, semua mainan gue beli. Makanya uang THR-nya tinggal segini lagi. Oh, pantes. Boros sih lu mah. Kayak gua dong, uang THR-nya itu masih utuh. Sebab uang THR-nya gua simpen di emak gua. Apa lu bilang? Uang THR-nya lu simpen di emak lu? Iya, disimpan di emak gua. Bego lu mah, apa disimpan di emak lu sih? Bukannya lu jajanin. Lah, kenapa emangnya? Orang emak gua bilang uangnya disimpan dulu biar aman. Bego. Ada apa nih ribut-ribut? Si Dilja nyimpen uang THR-nya di emaknya. Hah? Nyimpen uang THR di emak lu, Dil? Buset, berani banget lu, Dil. Ya emangnya kenapa dah? Orang gua cuma nyimpen uang THR jadi emak gua. Apa salahnya sih? Dil, dengerin gua. Ini kenyataan pahit yang lu harus tahu. Ketika uang THR seorang anak itu disimpan sama emaknya, maka 100% uangnya itu bakal hilang dan gak bisa diambil lagi. Hah? Iya loh dia. Gua juga kapok nyimpen uang THR di emak gua. Gak mau lagi pokoknya. Iya kan, tapi emak gua bilangnya disimpan dulu biar uangnya aman. Iya, biar aman supaya enggak dijajanin sama lu. Dan uangnya bakal dipakai sama emak lu. Gak mungkin emak gua kayak gitu. Bener, Dil, udah gua buktiin. Udah 3 kali lebaran, uang THR gua simpen di emak gua. Tapi pas gua tagih, dia bilangnya habis. Gak tahu tuh uangnya dipakai apa. Terus uang THR gua gimana? Ya hangus, Dil. Gak bakal bisa balik lagi. Gua bakal ambil paksa uang THR-nya kalau gitu. Gak bakal dikasih, Dil. Yang ada lu bisa dipecat dari kakak. Uang THR gua. Udah, ikhlasin aja, Dil. Nih, sisa uang THR gua buat lu aja. Teman-teman, gua ada informasi. Si Yuda nggak masuk karena dia sakit. Hah? Yang bener lu? Iya, tadi pagi orang tuanya nelpon ke gua ngasih tahu kalau si Yuda itu sakit. Aduh, gak bisa biarin nih. Teman-teman, dengerin gua. Si Yuda, murid paling pintar, murid paling soleh, dan murid terbaik di sekolah kita itu lagi sakit. Gimana kalau pulang sekolah kita jenguk dia? Sudah sakit. Pantesan dia gak masuk. Mending kita langsung jenguk aja gak sih? Iyalah jenguk, masa gak dijenguk sih? Setuju ya? Pulang sekolah kita langsung jenguk. Setuju, pulang sekolah kita langsung jenguk. Patungan ya, 10.000 per orang. Masa ke rumah si Yuda gak jenguk? Gak bawa apa-apa kan? Jangan pun 10.000. Kocak gua kasih kalau buat jenguk si Yuda mah. Mantep, Jul. Yang lain gimana? Patungan lah, masa gak patungan? Nih, Oke, bagus. Lo? Nih, 10.000 kan? Mantep. Dulu waktu gua sakit, jangan pun dijenguk. Yang nanya kabar gua aja gak ada. Tapi giliran si Yuda yang sakit. Del, lu mau ikut patungan gak? Iya, ini. Oke, Del, makasih. Mantep nih. Kuenya udah disiapin kan? Udah Jul, udah. Lilinnya mana? Lilinnya? Ini Jul. Korek. Ini koreknya. Ayo cepet. Sebentar lagi sudah mau masuk. Ayo cepet, siap. Pagi teman-teman. Surprise! Selamat ulang tahun.
Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Yuda. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga. Tiup Yud, lilinnya. Yeay, selamat ulang tahun Yud. Berkah selalu ya, semoga dipanjangkan umurnya. Dan sekarang potong kuenya Yud, potong. Kuenya kasih kuenya. Ini kuenya. Potong kuenya. Yan, gue juga kan ulang tahun hari ini. Oh, selamat ulang tahun ya Dial. Gue juga mau kuenya, jangan dihabisin dong. Bagi, Ya udah, makanya sini cepet. Tahu lu, habisin juga ini. Janganlah, oi. Tadi gue ikut patungan beli kuenya lo itu. Gue juga pengen diperhatiin, dijenguk kalau sakit, didengar kalau ngomong. Apakah gue beda sama yang lain? Sampai orang lain gak mau dengerin gue. Apakah gue perlu jadi orang lain biar gue dianggap ada? Dil, lu kenapa? Enggak, gue gak kenapa-napa kok. Terkadang di setiap kelas pasti selalu ada satu orang yang terlihat biasa saja dan mungkin keberadaannya tidak pernah dianggap ada. Lebaran tahun ini enak banget sih, sumpah. Tahun ini gua hampir dapat 500.000. Ya elah, cuma segitu doang. Gua yang dapat uang THR 1 juta lebih juga biasa tuh. Hai teman-teman, mending kalian amanin uang THR kalian sekarang, cepat. Kenapa emangnya Bim? Datang lu kayak dikejar setan aja. Ada rampokan Bim, lebih serem dari itu Yan. Udahlah, mending kalian berdua sekarang umpetin uang THR-nya sebelum dia datang. Selamat pagi para penunggak uang kas. Datang lagi dia. Jadi ini yang lu maksud? Iya, si Dilja, bendahara killer. Sudah puas kan libur panjang lebarannya? Sekarang waktunya kalian bayar uang kas. Mulai dari Yuda. Lu udah nunggak 4 bulan. Ayo bayar. Uang kas ya? Ini dia. Apa-apaan cuma kasih segini? Lu nunggaknya 4 bulan loh. Sebulannya itu 20.000, dikali 4 berarti 80.000. Masih kurang ini. Gua nggak ada duitnya dia. Bukannya tadi lu bilang dapat uang THR hampir 1 juta lebih ya Yud? Masa nggak mampu buat bayar uang kasih? Oh iya. Yaudah, uangnya habis Jel. Dipakai buat beli ikan cupang. Besok gua bayar. Sumpah. Yan, lu mau bayar uang kas gak? Lu nunggak 2 bulan nih. Bayar aja lah. Ini dia. Banyak amat. Kelebihan nih ngasihnya. Ambil aja lebihnya buat lu, Dil. Hitung-hitung THR. Wow. Nah, baru nih. Gua demen nih temen kayak gini. Gua gak ada duit lagi buat bayar uang kas. Kabur aja lah. Bim. Mau kemana lu? Bayar uang kas dulu nih. Lu nunggak 2 bulan juga. Maaf ya Dil, gue belum bisa bayar sekarang. Alasannya? Soalnya gue gak dapet uang THR tahun ini. Masa lu gak dapet uang THR sama sekali, Bim? Emangnya orang tua lu gak ngasih apa? Lebaran tahun ini gue gak kemana-mana. Gue di rumah aja bantuin ibu gue jualan kue. Terus uangnya dipakai buat biaya berobat bapak gue yang lagi sakit. Makanya tahun ini gue gak dapet THR. Tapi gak apa-apa. Yang penting bapak gue bisa sembuh. Deal, itu si Bimo gue bayarin aja uang kasnya. Nih. Oh, serius nih dibayarin dia? Ya gak apa-apa. Gue yang bayarin. Oke. Lunas berarti lu Bim? Iya. Gak apa-apa Bim. Sesekali.
Cut. Berarti tinggal lu yang belum bayar. Iya, besok gua bayar kok. Woi, ini kita kenapa harus lewat kuburan sih pulangnya? No, salahin si Bimo. Dia yang ngajak kita pulangnya lewat sini. Ya kan tadi kalian bilangnya pengen cepet-cepet sampai ke rumah kan? Ya udah lewat sini berarti. Setelah ngelewatin kuburan, kita langsung sampai ke kampung kita. Ya tapi gak lewat kuburan juga, Bim. Tahu gini mah gue mending lewat jalan biasa aja. Mana serem lagi. Ya, takut amat sih jadi orang. Tinggal lewat dong kok ribet. Udah yuk. Ayo, udah sore nih. Bentar teman-teman, tunggu gua. Numpang lewat. Bentar teman-teman. Kenapa? Ada hantu kan, Bim? Lu lihat nih. Gua nemuin duit 50.000. Lumayan, rezeki anak soleh. Oke, lu mah. Bim, jangan lu ambil tuh duitnya. Cepat buang. Lah, kenapa emangnya sih? Ini duit loh. Masa nggak gua ambil? Aneh lu. Udahlah, percaya sama gua. Jangan diambil tuh duitnya. Cepet buang. Ya alasannya kenapa, Dil? Dulu nenek gua pernah bilang, kalau kita nemuin duit di jalan, jangan pernah diambil. Apalagi itu lu nemuinnya di kuburan. Gua juga pernah dengar dari bapak gua, duit yang kita temuin di jalan atau di kuburan bisa aja itu tumbal. Dan orang yang ngambilnya itu bisa kena sial. Bener, itu lu tahu. Jadi Bim, please lah, percaya sama gua. Buang itu duitnya, cepet. Iya, buang tuh. Udah, yuk kita pulang. Bentar lagi sore nih. Masa nemu duit gak diambil? Gila kali. Bim, kok diambil lagi duitnya? Zaman sekarang masih percaya sama kayak gituan. Mending ini duitnya kita jajanin berdua. Gimana? Gak mau, gua takut kena sial. Ya udah kalau gak mau mah, ini duitnya buat gua aja. Lah, Bim, buang itu duitnya, Bim. Oi, Bim. Dil, si Bimo, Dil. Kenapa si Bimo? Dia sakit. Kok bisa sakit? Perasaan kemarin sehat-sehat aja kok. Kemarin dia malah ngambil lagi duit yang di kuburan itu. Pagi teman-teman. Bimo? Bukannya lu sakit, Bim? Enggak, gua sehat kok. Itu bukan si Bimo. Terus itu siapa dia? Gue juga nggak tahu. Yang jelas itu bukan si Bimo. Guys, info terbaru. Ada tahi ngambang di WC Guru. Ada tahi ngambang di WC Guru. Tahi ngambang? Iya, di WC Guru. Iya. Yang bener lu. Jangan asal sebar berita hoax. Ngapain gua bohong? Gua kan intel sekolah. Kalau gua percaya, lihat aja sendiri. Ada tahi ngambang di WC Guru. Ada tahi ngambang di WC Guru. Kayaknya infonya valid deh, Dil. Ada tahi ngambang di WC Guru, tapi kok ada ya murid yang berani berak di WC Guru? Mana gak disiram lagi. Untuk murid yang namanya Yuda, Rian, dan Diljah, Bapak tunggu di kantor. Terima kasih. Kok kita dipanggil? Jangan-jangan. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Ayo kita ke kantor dulu. Kalian tahu kenapa kalian ada di sini? Ada tahi ngambang di WC Guru. Maksudnya Bapak nuduh kita yang udah BAB di WC Guru gitu? Ya iyalah.
Emang kalau bukan kalian, siapa lagi? Apalagi kalian bertiga itu terkenal murid bandel di sekolahan ini. Pak, kita bertiga emang murid bandel. Tapi kita nggak pernah sekalipun gunain WC guru. Apalagi sampai BAB di sana. Mana berani kita? Iya Pak, tadi pagi aja saya kebelet. Terus WC siswa itu nggak ada airnya. Saya bela-belain ke sungai daripada harus gunain WC guru. Apalagi saya Pak, EE-nya itu seminggu sekali. Dan harus di rumah. Kalau nggak di rumah, nggak bakal keluar-keluar. Beneran lo E-nya seminggu sekali? Iya, kadang sebulan. Buset, sebulan sekali. Itu E-nya bakal sekeras apa ya? Hah? Gak usah ngeles kalian. Mending kalian bertiga ngaku aja daripada kalian bapak keluarin dari sekolah ini. Emang pelakunya bukan kita, Pak. Lagian kalau kita BAB di WC guru, itu E-nya udah kita siram. Gak sampai ngambang kayak gitu. Udah. Bapak yakin pelakunya salah satu dari kalian bertiga. Udah, mending kalian ngaku aja, cepat. Gimana dong nih teman-teman? Kalau nggak ada yang ngaku, kita bertiga bakal dikeluarin. Ayo cepet ngaku. Kalau enggak, bapak keluarin kalian bertiga sekaligus. Yud, ngapain lu angkat tangan? Iya daripada kita bertiga dikeluarin kan? Emang lu BAB di WC guru? Enggak. Ya udah, ngapain angkat tangan? Permisi Pak. Siti, Sebenarnya yang BAB di WC guru itu Siti Pak. Sebab di WC murid nggak ada airnya. Terus nya lupa Siti siram karena Siti buru-buru Pak. Maafin Siti ya Pak. Maafin Siti. oh ternyata kamu Siti. Ya udahlah nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Wajar lah, namanya juga manusia. Terima kasih Pak. Ya udah, kamu balik lagi aja ke kelas ya. Silakan. Perasaan ke kita tadi reaksinya nggak kayak gitu deh. Ya emang dasar guru pilih kasih. Ngomong apa kalian? Enggak Pak, enggak. Hampir aja. Masa kita dikeluarin dari sekolah ini gara-gara perkara tahi ngomong doang. Gak lucu kan? Heh, kalian pada punya duit gak sih? Jajan apa? Ini kita udah di kantin loh. Masa dari tadi cuma diem doang, ngeliatin yang lain pada jajan? Gua nggak dikasih duit dia sama orang tua gua. Ini gua ke sekolah juga jalan kaki loh. Sama hari ini juga gua nggak dikasih uang jajan sama emak gua. Lah, lu juga? Iya. Kenapa sama gini nasib kita? Sama-sama nggak dikasih duit sama orang tua kita. Fix. Kita miskin hari ini. Coba kalau ada cara agar kita bisa dapetin duit di sekolahan ini. Pasti enak kita bisa jajan. Deal. Gimana kalau kita malak aja? Malah Iya, deal. Kita bisa malak murid-murid yang ada di sekolahan ini. Biar kita dapat duit. apalagi lu kan pentolan sekolah. Pasti murid-murid yang lain bakal ngasih duit ke lu. Gila lu ya? Yang ada nanti gua yang kena masalah di sekolahan ini. Enggak, cari ide yang lain. Deal. Gimana kalau kita betrak pulpen aja? Terus hasil betrak pulpennya kita jual lagi ke murid yang lain. Dengan gitu kita bisa dapetin duit kan? Ini lagi. Lu tahu sendiri kan, nyuri itu dosa. Emang iya sih kita bisa dapetin duit dari hasil pulpen yang kita curi. Tapi itu haram duitnya. Lu tahu sendiri kan, sesuatu yang didapatkan secara haram itu gak bakal berkah digunainnya. Malah ceramah. Denger gak lu? Iya, Pak Ustadz. Udah, gini aja. Nanti pas bel pulang, jangan dulu pada pulang. Kita kumpul dulu di lapangan. Lu punya ide, Deal? Biar kita bisa dapetin duit di sekolah ini. Nah, lumayan nih. Kan botol aquanya bisa kita jual. Terus kita bisa dapetin duit deh. Kenapa gak ngomong sih kalau kita harus mulung, Dil? Yang penting kita bisa dapetin duit kan? Meskipun hasil mulung, duitnya itu halal. Lu tahu gak? Udah cepet mulung, biar kita dapet duit. Iya, iya. Mulung, mulung. Ayo kita mulung. Deal, ada dus banyak nih. Laku gak kalau dijual? Laku, Bim. Bakal cuan tuh. Udah masukin aja. Siap, Deal. Cuan, cuan, cuan.
Malah semangat lagi tuh bocah. Lumayan nih. Kalau nggak punya duit, maka mulung adalah solusi. Yuk, kita jual hasil mulungnya. Pagi anak-anak, silahkan siapkan kertas lembar ya. Perasaan gua gak enak. Nih guru pasti ngasih tugas yang aneh lagi ke kita. Gua jadi merinding temen-temen. Ayo cepet siapin kertas lembar. Kertasnya udah penuh semua lagi. Teman-teman, bagi kertas lembar dong. Ini ambil punya gua. Makasih dia. Tugas kalian kali ini adalah membuat kerajinan dari kertas yang kalian pegang. Ya, ini mah makanan gua sehari-hari. Untung normal tugas kali ini. Tapi kerajinan kertas yang kalian buat tidak boleh sama. Kalau sampai sama, maka kalian akan dikenai hukuman tidak naik kelas. Pak, yang bener aja. Dan waktu kalian cuma 1 menit. Dimulai dari sekarang. Gua bikin pesawat ya, nggak boleh ada yang sama. Gua bikin perahu, jangan ada yang niru. Awas aja kalau ada yang niru. Gua bikin yang susah, biar yang lain nggak ada yang bisa niru. Gua bikin shuriken. Niru aja kalau kalian bisa. Gua harus bikin apa? Oke, tinggal tahap selanjutnya. Waktu kalian tinggal 30 detik lagi anak-anak. Gua udah beres. Gue juga udah beres. Aduh, ini gua bikin apa dong? Cepet, Dil. Lu mau bikin apa? Gua juga bingung, otak gua ngeheng. Udah, bikin apa aja yang lu bisa, Dil. Waduh, bikin apa aja lah. Waktu kalian sudah habis. Silahkan angkat tangan kalian. Tidak boleh ada yang kerja lagi. Baik, coba Papa pengen lihat hasil kerajinan kertas kalian, anak-anak. Ini karya saya, Pak. Shuriken. Wow, bagus. Kalau saya bikin perahu, Pak. Oh, perahu. Lumayan bagus lah. Ilja, kalau karya kamu mana? Ini, Pak. Ini apa, Dilja? Lu bikin apa? Coba itu, Dil. Itu bola, Pak. Wow. Kreatif kamu. Bapak suka dengan karya kamu. Bapak kasih nilai A+ buat kamu. Kreatif dari mananya? Itu cuma kertas yang diremes jadi bulat. Apa bagusnya? Lihat tuh, karya gua dikasih nilai A+ sama Pak Guru. Keren kan? Apaan karya kayak gitu dikasih nilai A+? Bagusnya juga karya gua. Bilang aja kalian diri. Guys, ada zombie di sekolahan kita. Ayo cepat, selamatkan diri kalian. Zombie? Ngomong apa sih lu? Ya masa di sekolahan kita ada zombie? Ngada-ngada aja lu, jangan bercanda deh. Kebanyakan nonton film sih lu. Gua nggak bercanda. Tuh lihat, zombinya lagi ke arah sini. Zombie, ayo cepet kabur. Tak terduga, ternyata di sekolahan ini tiba-tiba aja ada zombie. Oleh sebab itu, setiap murid harus bertahan dengan caranya masing-masing. Ayo, ikutin gua. Ya Allah, lindungi saya ya Allah, saya masih pengen hidup. Woi Dil, ayo
keluar. Ngapain lu di sini? Ya ngumpet lah pakai nanya. Orang di luar ada zombie banyak tuh. Di luar aman kok. Aman mata lu. Gua di sini aja. Ah, serah lu lah. Ada zombie baru tahu rasa lu. Woi Bim, lu ngapain di sini? Ayo kita kabur. Kabur? Iya kabur. Ngapain gua harus kabur? Lah. Gua bakal adepin semua zombie yang ada di sekolah ini. Emangnya lu gak takut apa? Tawanya zombie lo. Takut? Mak gua pernah ngomong, kalau jadi cowok itu gak boleh jadi penakut. Mana zombinya? Ayo sini hadepin gua. Mana zombinya? Bim. Itu zombinya ada di belakang lu. Iya, coba lu lihat deh. Ada dong zombinya. Ayo Bim, kita kabur Bim. Ya elah teman-teman, gerbangnya juga banyak zombinya. Kita gak bisa lewat. Nah, terus gimana dong? Itu di belakang juga banyak zombie yang ngejar kita. Aduh, gimana ya? Ya udah, kalian berdua cepat sembunyi dulu. Biar zombie-zombinya gua yang hadepin. Ngeri mati lu, sama aja lu mau ngorbanin diri. Enggak. Bener, kita cari cara lain aja. Daripada gak ada yang selamat kan? Ya tapi gak ngorbanin diri juga, Raka. Udah, mending kalian berdua. Ayo cepat sembunyi. Kok kita berdua doang sih? Ayo sana sembunyi. Si Raka. Udah ayo, kita berdua aja yang pergi. Kita hargain keputusan si Raka. Semoga pengorbanan gua nggak sia-sia teman-teman. Sini kalian zombie sialan.